Nah, pertanyaan saya seperti ini. Kok pakar telematika gagal ini masih dipercaya? Kenapa pakar telematika gagal ini masih dipercaya? Gini, kenapa harus ada mic yang dipegang? Kenapa harus ada mic satu yang kayak gini? Dan ada sesuatu yang nyangkut di sini. Kenapa? Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Kita lanjut terkait beberapa isu yang sementara beredar, yang sifatnya itu memojokkan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kenapa saya tertarik membahas ini? Karena saya berharap jangan ada isu-isu yang tidak bertanggung jawab, ya, isu-isu yang tidak berkelas, isu-isu murahan yang tidak substansial itu kemudian menjadi hasutan dan provokasi bagi masyarakat. Itu tujuan saya. Jadi saya sempat melihat ada seseorang yang membuat status status WhatsApp atau status Facebook yang dikirim oleh seorang teman ke saya. Katanya orang bego menganggap Mas Gibran hebat. Ternyata isinya kosong katanya. Begini saudara, buktikan bahwa dirimu adalah orang dewasa yang memiliki argumentasi yang bernilai, yang berkelas, yang sesuai dengan usia Anda. Oke? Jangan menjustifikasi orang. Anda secara jelas menunjukkan bahwa Anda tidak punya poin, Anda tidak punya argumen yang kuat untuk berdebat atau mendebatkan sesuatu dengan orang yang berbeda pandangan dengan Anda. Begitu. Jadi saya pertegas bahwa secara objektif saya harus menyatakan dengan jujur bahwa pentas debat cawapres tadi malam adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Ternyata Mas Gibran Rakabuming Raka yang lebih menguasai panggung, lebih menguasai materi, lebih menguasai apa yang akan disampaikan, apa yang akan diutarakan, apa yang menjadi maksud tujuannya, gagasan, ide-idenya, gagasan-gagasannya, visi misi mereka, pasangan Prabowo Gibran. Dia lebih menguasai itu. Sehingga kalau kita lihat dari awal sampai akhir debat Cawapres 2024 tadi malam, Mas Gibran Rakabuming Raka mengerti dari mana dia harus berangkat dan bagaimana dia harus menutup narasinya. Kemudian dia mampu mengkondisikan durasi waktu yang diberikan sehingga dia memulai dengan elegan dan menutupnya juga dengan elegan. Nah, itu poin plus buat Mas Gibran Rakabuming Raka. Sehingga menurut saya tidak berlebihan kalau kemudian setelah debat Cawapres 2024 itu selesai, Bapak Prabowo langsung menyambut Mas Gibran dengan riang gembira, dengan begitu bahagia, dan kemudian memberikan nilai 9,9 ya, 99 ya. Ya begitulah kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan saya kira nilai yang diberikan Bapak Prabowo terhadap Mas Gibran itu sebuah nilai yang sesuai dengan penampilan luar biasanya Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan menurut saya Mas Gibran Rakabuming Raka telah berhasil mematahkan dengan sangat telak isu yang selama ini digunakan untuk memojokin dirinya, yaitu isu belimbing sayur. Ternyata menurut saya, ini pandangan objektif saya ya, betul-betul pandangan objektif karena saya bukan pendukung Prabowo dan Gibran, ya kan? Mas Gibran Rakabuming Raka menurut saya telah menunjukkan, telah membuktikan dirinya bahwa dia bukanlah belimbing sayur.
Dia membuktikan diri bahwa ternyata dirinya adalah belimbing madu. Dan ini saya yakin membuat orang-orang yang kemarin sempat membangun narasi cercaan terhadap Mas Gibran, yang menyebut Mas Gibran itu anak kecil, bocil dan segala macam. Ada Denny Siregar, ada si Pak Rudi Kamri dan sekutunya, ya kan? Saya yakin semalam mereka nggak bisa tidur karena malu melihat penampilan Mas Gibran Raka Buming Raka di panggung debat cawapres yang begitu greget, tahu nggak? Saya greget. Kenapa saya begitu tertarik dengan penampilan Mas Gibran? Begini. Saya ini pernah mengikuti pendidikan di bidang agama, ya kan? Dalam mata kuliah homiletika atau ilmu bercakap-cakap atau ilmu berkhutbah atau ilmu berceramah, saya termasuk yang punya nilai tertinggi. Sehingga saya melihat penampilan Mas Gibran Raka Buming Raka kalau diamati dari sisi ilmu homiletika, penampilan Mas Gibran Raka Buming Raka itu betul-betul sempurna. Penampilan yang betul-betul gemilang, yang betul-betul memukau. Ya. Jadi kembali saya katakan, kembali saya tegaskan bahwa panggung debat Cawapres 2024 milik Mas Gibran Raka Buming Raka. Dia begitu tenang dan sangat menguasai panggung debatnya. Yang awalnya saya menduga-duga bahwa Mas Gibran ini akan kewalahan dilumat oleh Pak Mahfud MD dan Gus Muhaimin. Ternyata situasi itu berbalik. Ternyata yang terjadi 180 derajat terbalik daripada dugaan saya sebelumnya. Oke, sekarang terkait isu 3 mic. Yang satu di depan mulut, yang satu dipegang, yang satu di belakang telinga. Ini disebar oleh Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo ini terkenal dengan dengan gelar pakar telematika. Konon dia adalah pakar telematika. Jadi awal-awalnya dia membuat heboh media, ya kan? Dan memamerkan dirinya sebagai pakar telematika, dan kemudian dia menjadi viral dan kemarin jadi kader Partai Demokrat, pernah juga menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, ya kan? Saya nggak tahu sekarang dia masih kader Partai Demokrat atau enggak. Tetapi ketika dia jadi kader Partai Demokrat, terus kemudian jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, kalau saya nggak salah ingat, lagu Indonesia Raya aja dia nggak hafal. Orang ya, ini orang pamerin dirinya sebagai pakar telematika, lagu Indonesia Raya nggak hafal. Satu lagi. Kemarin ada sebuah potongan video yang viral yang konon mirip Nagita Slavina, istrinya Mas Raffi Ahmad. Dan Pak Roy Suryo juga kembali membuat heboh jagat maya. Dia mengklaim bahwa video pendek yang beredar yang konon mirip Mbak Nagita Slavina, istrinya Mas Raffi Ahmad, itu adalah asli, bukan rekayasa digital. Tetapi ternyata netizen lebih pakar dari pakar telematika. Seorang pakar telematika tidak mampu mengamati potongan video yang viral tersebut dengan baik dan kemudian membangun kesimpulan seenak udelnya gitu, kira-kira ya. Ternyata netizen lebih pintar dari Roy Suryo. Ternyata netizen lebih cermat membongkar bahwa video tersebut, video dimaksud adalah rekayasa digital. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Kok pakar telematika gagal ini masih dipercaya? Kenapa
pakar telematika gagal ini masih dipercaya? Gini, kenapa harus ada mic yang dipegang? Kenapa harus ada mic satu yang kayak gini? Dan ada sesuatu yang nyangkut di sini. Kenapa? Yang pertama, ya, mic yang dipegang, mic yang dipasang di pelipis, ada isolasi di sini, tracknya beda. Anda tahu, Anda coba belajar dari orang musisi yang biasa membakar-bakar lagu, ya kan? Coba belajar dari mereka. Maka Anda akan mengerti kenapa harus ada mic yang dipegang, kenapa harus ada mic yang ditempel. Karena track audio itu beda-beda. Dan itu bukan hanya Mas Gibran sendiri yang begitu. Semua kandidat cawapres yang ada di panggung debat cawapres itu dipasangin. Dan itu dipasangin oleh penyelenggara debat. Bukan masing-masing pasangin milik pribadi dari rumah, enggak. Ketika memasuki lokasi debat, ketika memasuki gedung tempat debat cawapres, maka semua para cawapres itu diperiksa apa yang boleh dibawa masuk dan apa yang nggak boleh. Dan kemudian mic-mic itu, ya, yang dipegang, yang nempel di pipi, itu yang masang penyelenggara debat. Bukan Mas Gibran masang sendiri, Gus Imin masang sendiri, Pak Mahfud MD masang sendiri. Enggak begitu. Nah, yang muncul yang dekat mulut itu mic-nya. Lalu apa yang di belakang telinga? Yang katanya 3 mic. Yang di belakang telinga itu loh penyangga. Batangnya itu ditempel pakai isolatif di sini, dan kemudian ada penyangganya di sini. Dan sampai ke sini telinga sebelahnya. Itu penyangga mic yang dekat mulut. Dan mic yang dipegang itu tracknya tersendiri. Tadi saya sudah bilang, kalau Anda mau tahu tentang track, ya, track audio, coba tanya kepada para musisi. Mereka lebih paham. Karena orang kalau membakar lagu itu, ya, vokalnya beda, backing vokalnya beda, musik melodinya beda, gitarnya beda, dan bassnya beda, drumnya beda. Itu trek. Sehingga dibutuhkan beberapa mic, tidak hanya satu mic. Jadi suara Mas Gibran Raka Buming Raka ada beberapa track, suara Pak Mahfud MD ada beberapa track, suara Gus Muhaimin ada beberapa track, suara para penyelenggara juga masing-masing dengan truknya sendiri. Nah, kemudian apa? Semacam ada mesin yang di saku celana atau di saku baju atau apa. Kamu punya speaker Bluetooth nggak? Kayak begitu, ya. Jadi jangan memfitnah orang, ya. Kalau Anda tidak punya poin yang bernilai, tidak punya poin yang berkualitas, jangan malu-maluin diri. Nah, semoga Pak Roy Suryo, pakar telematika gagal ini juga melihat video. Semoga Pak Roy Suryo, pakar telematika gagal ini juga melihat video saya, ya. Sehingga tidak mencoba menyebar isu-isu murahan yang sifatnya itu hanya menghasut masyarakat. Mari kita sama-sama ciptakan pemilu yang damai, pemilu 2024 damai, yang kental dengan rasa persaudaraan dan persatuan. Mari kita sudahi semua isu-isu murahan, isu-isu provokatif, ya, isu-isu yang hanya memecah belah masyarakat, isu-isu yang membuat masyarakat saling bertikai, saling bermusuhan, saling membenci satu dengan yang lainnya. Mari kita tinggalkan itu semua. Fenomena pertikaian seperti yang terjadi di Pesta Demokrasi 2014-2019, mari kita sudahi, buang jauh-jauh. Mari kita belajar menjadi masyarakat yang dewasa, yang memandang Pesta Demokrasi ini sebagai ajang untuk kita bereuforia bersama-sama. Masing-masing kita berlomba-lomba untuk memenangkan sosok-sosok capres-cawapres yang kita jagokan. Itu loh maksudnya. Ya kan? Nah, kemudian isu tentang alat semacam apa ya? Katanya mendengar bisikan, alat itu
fungsinya mendengar bisikan dari orang lain segala macam. Isu ini pernah dimainkan oleh pendukung Bapak Prabowo Subianto ketika debat capres dengan Bapak Jokowi. Sama isu ini juga dimainkan. Jadi saya menduga begini ya, mungkin saja loh ya, mungkin saja isu ini dimainkan oleh pendukung Bapak Prabowo yang kebetulan sudah menjatuhkan dukungannya kepada Bapak Ganjar. Karena ketika Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo debat capres, isu ini juga dimainkan persis, sama persis. Jadi saya menduga-duga jangan sampai isu yang sama ini dimainkan, diramaikan oleh para pendukung Bapak Prabowo 2014-2019 yang kebetulan saat ini untuk pandangan politik 2024 menjatuhkan dukungan dan pilihannya kepada Pak Ganjar Pranowo. Jangan sampai loh ya, jangan sampai, jangan dibilang saya fitnah lagi ya. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, sudahlah hentikan ya, hentikan isu-isu itu. Oke, di sesi berikutnya saya akan mencoba menyampaikan hal-hal sebentuk peringatan kepada Pak Anies dan Gus Muhaimin supaya lebih berhati-hati menyikapi situasi politik ke depan. Saya Krisyanto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.